Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hamidah, NIM 1902 10 12 50. Di sini saya akan menjelaskan beberapa diskusi. Yang pertama itu, bagaimana guru mengetahui adanya masalah belajar pada siswa yang banyak sekali faktornya. Saya akan menunjukkan dua faktor. Yang pertama itu adalah dari faktor internal atau dari dirinya sendiri. Yang pertama itu adalah gangguan fisik, misalnya dia kurang, matanya minus, atau mungkin kurang pendengaran, atau mungkin cacat mental dan lain sebagainya. Terus ada ketidakseimbangan mental, daya tubuhnya nggak stabil, terus ada juga kelemahan emosi, lalu juga kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan yang selalu salah gitu. Jadi kebiasaan sering bolos, telat, terlambat seperti itu. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah yang dari sekolah, mungkin cara gurunya mengajar, dari lingkungan sekolah, dari keluarga, maupun dari keadaan ekonomi juga bisa terpengaruh. Lalu ada diskusi tentang elaborasi. Elaborasi itu proses penambahan pengetahuan keluarga maupun dari keadaan ekonomi juga bisa terpengaruh. Lalu ada diskusi tentang elaborasi. Elaborasi itu proses penambahan pengetahuan yang berhubungan pada informasi yang sedang dipelajari. Contohnya itu guru memfasilitasi seperti adanya diskusi, mungkin penambahan PowerPoint, penambahan video dokumenter, pemberian tugas, praktek, dan lain sebagainya. Lalu ada diskusi yang menanyakan teori pembelajaran perspektif. Menurut saya ini pembelajaran perspektif sangat membantu peserta didik loh, karena memberikan motivasi untuk siswa agar siswa mendapatkan nilai yang lebih baik. Misalnya jika guru melihat siswa yang nilai yang kurang baik, kita tuh cari solusi gimana caranya biar murid kita itu nilainya stabil. Terus kita juga bisa memberi wawasan entah tentang kehidupan sehari-hari atau mungkin juga yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan kognitivistik serta aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Dalam pembelajaran behavioristik, siswa harus konsentrasi agar guru saat melepaskan stimulus akan benar-benar timbul reaksi pada siswanya. Pembelajaran ini memang menuntut setiap pembelajaran agar siswa membiasakan kebiasaannya untuk berkonsentrasi. Pembelajaran behavioristik ini sangat worth it diterapkan di Indonesia karena di Indonesia sendiri ketaatan pada aturan dipandang sebagai keberhasilan saat belajar. Contoh penerapan teori behavioristik ini di sekolah antara lain yang pertama bisa membiasakan peserta didiknya untuk membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai, membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas, membiasakan peserta didik menjawab salam ketika ada yang salam, kemudian membiasakan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan di lingkungan sekolah maupun di rumah ataupun di luar lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Yaitu selanjutnya membiasakan peserta didik membuang sampah pada tempatnya dengan benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Artandianto. Saya dari kelas 3E Prodi PGSD dan NIM saya 19021012335. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini guru memfokuskan pada peran kognitif dan afektif. Bila diuraikan, kognitif berasal dari pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan afektif merupakan faktor kehalusan, perasaan, dan mental yang harus ditingkatkan dalam membentuk individu atau siswa.
Faktor esensial lain dalam penerapan teori humanistik adalah guru harus bisa menyemangati siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan konsisten dan baik. Guru bisa menyemangati siswa dengan berbagai cara. Terlebih, guru harus memberikan cara untuk siswa agar bisa memotivasi diri mereka sendiri. Sebab motivasi bisa berasal dari internal siswa dan juga eksternal siswa. Dan contohnya seperti siswa diberi tugas untuk membuat peta konsep pembelajaran dari apa saja yang telah dipelajari. Siswa akan lebih suka memahami sesuatu berdasarkan caranya sendiri. Jika ada kesalahan dalam proses pembelajaran, tugas pelajar hanya melakukan klarifikasi. Selebihnya siswa yang kemudian akan membuat ringkasan, kesimpulan, dan sebagainya. Melainkan dari dimana saja, misalnya dari teman sebayanya, dari apa yang dia lihat dan dibacanya, atau mungkin siswa bisa menyimpulkannya sendiri dengan penalarannya. Karena kemampuan yang berbeda di setiap siswa. Setelah guru menemukan perbedaan-perbedaan dari setiap individu atau siswa, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. Berarti misal kita sebagai pengajar, kita dapat memberikan pembelajaran yang cara sekiranya sesuai dengan mayoritas siswa dan mudah dipahami siswa. Lalu setelah itu siswa menangkap sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Yuda Pratama, nomor NIM 1902101261 dari kelas 3I PGSD. Di sini saya akan membahas teori belajar sibernetik dan revolusi sosiokultural dan aplikasinya dalam pembelajaran. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi, asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Teori tentang komponen struktural dan pengatur alur pemrosesan informasi. Proses kontrol antara lain: A. Sensory receptor, B. Working memory, C. Long term memory. Teori belajar menurut Landa ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Teori belajar menurut Pax and Scout ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir holistik atau menyeluruh. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori revolusi sosial kultural erat kaitannya dengan masyarakat dan budaya, di mana keduanya saling berpengaruh dalam sebuah pembelajaran. Teori revolusi sosiokultural ini menerangkan bahwa kemampuan siswa dalam belajar tidak serta-merta melalui peran guru, melainkan dengan budaya dan kemampuan dirinya sendiri. Penjelasan mengenai teori belajar kultural oleh para ahli dilakukan melalui berbagai pendekatan. Teori pembelajaran yang diformulasikan dengan aspek kultur, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam. Penekanan bahwa peserta didik aktif dalam pembelajaran harus dipadukan dengan adanya peran budaya yang diperoleh dari pola hubungan dan interaksi baik antara peserta didik, guru, lingkungan maupun masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa tidak ada teori belajar yang paling sempurna, termasuk teori belajar kultural. Di samping kelebihannya yang dimiliki, teori belajar kultural juga memiliki kelemahan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkuman dari kelompok 5. Teori belajar humanistik tidak sepenuhnya diterapkan agar mutu manusia ini dapat lebih baik dari sebelumnya. Dalam proses teori humanistik ini masih susah untuk diuraikan ke dalam cara praktis yang sistematis untuk diterapkan. Masih ada kekurangan dalam teori humanistik ini. Jika ingin menerapkan teori ini, faktor terpenting adalah motivasi atau kemauan manusia itu sendiri untuk belajar, tapi seringkali siswa sulit sekali menemukan hal tersebut, maka dari itu teori tersebut masih belum maksimal. Memformulasikan misi belajar yang jelas, yaitu guru mempunyai peran sebagai petunjuk jalan kepada siswa, karena teori humanistik ini menitik beratkan tentang manusia yang mandiri, maka dari itu di sini guru diberi tugas untuk memberi tujuan yang jelas atau hal yang dapat dicapai oleh murid di setiap mata pelajaran. Contohnya, ketika akan ujian, guru memberikan arahan materi yang harus dipelajari ketika besok akan ujian. Dengan jelas, dengan begitu, siswa akan begitu mandiri mempelajari arahan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi, siswa tidak harus mempelajari keseluruhan semua materi mata pelajaran ujian tersebut. Tujuan utama pendidikan dengan teori humanistik. Tujuan utama para pendidik adalah membantu para siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Pentingnya mempelajari humanistik, yaitu teori humanistik ini akan sangat membantu para peserta didik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya. Teori ini dapat mengetahui berbagai macam perilaku siswa, menemukan cara-cara untuk menyikapinya, dan membantu menyalurkan, mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Dalam kurikulum 2013, teori belajar humanistik diterapkan, yaitu siswa diwajibkan memahami dirinya sendiri dan juga kemampuan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga setiap murid mempunyai kebebasan dalam belajar, sedangkan guru bertindak sebagai pengamat dan membuat catatan secara individual bagi tiap siswa dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Pendidikan humanistik adalah pendidikan yang mengajarkan siswa untuk berpikir induktif berdasarkan pengalaman dan juga siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Pendidikan humanistik ini menyediakan fasilitas dan peserta didik diberikan kebebasan dalam belajar sehingga tercipta kelas yang penuh dengan kasih sayang. Cara mengontrol peserta didik dalam menafsirkan kebebasan agar tidak salah diartikan, kita sebagai calon pendidik harus menghargai apa saja yang dilakukan siswa. Jangan melihat siswa sebagai diri kita, tapi apa adanya siswa, menggali potensi siswa, menggali masalah, diberikan solusi, jangan hukuman. Supaya ada pemerataan, maka seorang guru saat mengajar harus punya peta akademik siswa. Pintar mengajar yang kurang pintar, tidak ada dominasi. Memberikan kesempatan pada anak, memberikan keleluasaan, mawas diri saat mengajar, mengatur emosi agar sabar. Ketika metode dibuat mudah, maka akan paham. Belajar dari teman sehingga lebih paham dan bahasanya sederhana. Yakin punya kelebihan, ketika sudah punya tujuan, maka akan punya motivasi atau menumbuhkan motivasi anak untuk belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi rangkuman dari kelompok 6. Pendidikan tidak akan bisa terpisahkan dari kebudayaan. Keduanya sangat erat hubungannya, karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain.
Untuk menjaga dan melestarikan budaya sendiri, cara yang paling efektif yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan. Hubungan pendidikan dan kebudayaan dalam konteks menguatkan pendidikan dan memajukan budaya dapat diartikan bahwa pendidikan membuat orang berbudaya. Pendidikan dan budaya akan bersama dan saling memajukan. Makin banyak manusia yang menerima pendidikan, makin berbudaya pula manusia tersebut. Dan makin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya. Pendidikan memerlukan perspektif sosiokultural dikarenakan pendidikan memerlukan latar belakang suatu sosial budaya daerah setempat dalam mengantisipasi, menanggulangi, dan mencegah dekadensi moral dan karakter anak bangsa. Adapun tujuan dari penerapan teori sosiokultural dalam pembelajaran ini antara lain: 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengejutkan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Kemudian yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Kemudian, kelemahan dari teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar. Pemecahan masalah dan kemampuan berpikir diamati secara langsung oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku. Berdasarkan teori Vygotsky akan diperoleh beberapa keuntungan seperti anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi dan proses belajar, dan pembelajaran tidak bersifat transferal tetapi lebih merupakan konstruksi. Guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan tutor. Siswa sangat diharapkan, sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan remedial pembelajaran. Implementasi teori kecerdasan ganda dalam aktivitas pembelajaran memerlukan dukungan komponen-komponen sistem persekolahan sebagai berikut. Yang pertama, orang tua murid. Yang kedua, guru. Yang ketiga, kurikulum dan fasilitas. Dan yang keempat, sistem penilaian. Agar implementasi teori kecerdasan ganda dapat mencapai hasil seperti yang diinginkan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa. Kemudian yang kedua, kemampuan mengajar dan memanfaatkan waktu mengajar secara proporsional. Implementasi teori kecerdasan ganda membawa implikasi bahwa guru bukan lagi berperan sebagai sumber atau resource, tapi harus lebih berperan sebagai manajer kegiatan pembelajaran. Dalam menerapkan teori kecerdasan ganda, sistem sekolah perlu menyediakan guru-guru yang kompeten dan mampu membawa anak mengembangkan potensi-potensi kecerdasan yang mereka miliki. Contoh untuk kegiatan meningkatkan kecerdasan ganda yaitu seperti mengadakan permainan merangkai kata. Untuk meningkatkan kecerdasan spesial yaitu seringlah berlatih bermain gambar 3 dimensi, puzzle, kubis, dan teka-teki visual lainnya. Dan untuk meningkatkan kecerdasan matematis logis dapat dilakukan dengan cara berlatih menghitung soal-soal matematika yang sederhana. Untuk kecerdasan musikal dapat dilatih dengan cara mengunjungi konser atau pertunjukan musik.
atau bisa dengan bernyanyi di kamar mandi atau dimanapun yang memungkinkan untuk bersenandung. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil rangkuman diskusi dari kelompok 7. Kemampuan intelektual peserta didik dapat terasa dengan pemilihan strategi belajar yang tepat. Hal seperti ini didahului oleh motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi dan semangat siswa pertama kali akan muncul apabila guru dapat menyampaikan materi ajar dengan menarik. Misalnya dengan pemilihan media belajar, teknik mengajar, dan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang baik berupaya mengarahkan siswa untuk dapat mengeksplor pengetahuannya berdasarkan hal terkecil yang pernah ia temui. Misalnya, siswa diajak untuk menggambarkan sebuah kenampakan fisik suatu objek yang pernah ia temui. Dengan demikian, pengetahuan siswa akan berkembang. Guru tidak seharusnya memaksa peserta didik yang agak lambat dalam belajar agar serta-merta mengikuti proses pembelajaran di sekolahnya. Guru juga jangan menghambat peserta didik yang jenius untuk berhenti menunggu pasif teman-temannya yang masih jauh di bawahnya. Dari sini ada penekanan agar guru tetap memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik dalam menyerap materi ajar. Tetapi bila peserta didik kesulitan dalam menerima materi dan guru tidak bisa menunggu peserta tersebut, guru dapat memberikan solusi agar peserta didik yang pintar membantu peserta didik yang sedikit lambat dalam menerima materi tersebut, dan peserta didik yang diberi kepercayaan dapat melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan senang hati. Model desain pembelajaran yang cocok diterapkan saat ini adalah model ADI. Dengan adanya penerapan desain sistem model pembelajaran ADI ini, seorang pendidik akan terdorong dan terbantu dalam membuat sebuah tujuan, rencana dan program pembelajaran yang baik, menarik, efektif, dan efisien. Model ADI ini bisa membuat setiap pembelajaran bisa lebih dinamis, sebab setiap tahap terdapat proses evaluasi yang menjadikan pembelajaran bisa diperbaiki dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran ADI. Selain model ADI, ada juga Dick and Carey yang memiliki kelebihan seperti setiap langkah jelas, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci. Adanya revisi pada analisis instruksional. Model Dick and Carey sangat lengkap komponennya. Sedangkan kelemahan model Dick and Carey yaitu kaku. Tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan, dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Terlalu banyak prosedur yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Proses pelaksanaan PPSI yaitu mengadakan pre-test, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan evaluasi atau post-test. Baik, di sini saya akan membahas tentang rangkuman diskusi kelompok 8 tentang model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti mengatur arah dan tujuan pembelajaran supaya terarah. Yang kedua, menuntun guru untuk berpikir sistematis sehingga langkah-langkah yang diambil dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, dapat memberikan umpan balik untuk mengetahui apakah tujuan telah berhasil atau belum. Dijelaskan juga tentang kegunaan dari analisis instruksional, yang mana dapat membantu guru atau pendidik dalam maupun menyusun desain instruksional untuk mengorganisir tugas-tugas pokok dalam hubungannya dengan subtugas yang harus dipelajari siswa. Yang kedua, membantu para guru di dalam menganalisis tingkah laku atau behavior berkenaan dengan masing-masing tugas pokok maupun subtugas.
Yang ketiga, membantu para penyusun desain instruksional dan para guru atau pendidik untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk belajar, sehingga siswa dapat melaksanakan suatu tugas dengan baik. Selanjutnya dijelaskan juga langkah-langkah pelaksanaan program model desain PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, yaitu mengadakan pretest, menyampaikan materi pembelajaran, mengadakan post-test. Di Indonesia, model pembelajaran Dick and Carey cocok untuk pembelajaran yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mengingat di Indonesia sekarang tidak bisa melakukan proses bertatap muka seperti biasanya, maka ada 3 model pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu daring, dilakukan melalui internet, luring atau luas jaringan dengan sistem seperti shift atau bergantian, dan yang terakhir home visit dengan cara guru datang ke rumah siswa. Strategi yang tepat untuk mengembangkan intelektual peserta didik yaitu kemampuan intelektual peserta didik dapat terasah dengan pemilihan strategi belajar yang tepat. Hal seperti ini didahului oleh motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Motivasi dan semangat siswa pertama kali akan muncul apabila guru dapat menyampaikan materi ajar dengan menarik. Misalnya dengan pemilihan media pembelajaran, teknik mengajar, dan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang baik berupaya mengarahkan siswa untuk dapat mengeksplor pengetahuannya berdasarkan hal terkecil yang pernah ia temui. Misalnya, siswa diajak untuk menggambarkan suatu atau sebuah kenampakan fisik suatu objek yang pernah ia temui. Dengan demikian, pengetahuan siswa yang akan berkembang. Dan dijelaskan juga, kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu, mengacu pada pengertian tersebut dan juga merespon terhadap keberadaan PP nomor 25/2000. Maka salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Depdiknas adalah menyusun standar nasional untuk seluruh mata pelajaran yang mencakup komponen-komponen seperti standar kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian. Sekian hasil rangkuman diskusi kelompok 3 dan 6. Apabila ada salah atau tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.